SMP Negeri 1 Serong, Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 3.2 memimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun 7 aset atau modal yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan sekolah kami SMPN 1 Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat antara lain: modal manusia. Pertama, sekolah kami dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan pendidikan S1 biologi yang memiliki motivasi tinggi dan sangat aktif untuk mengembangkan sekolah. Kedua, guru-guru. Semua guru telah memiliki ijazah S1 sesuai dengan mata pelajaran yang dipegangnya. Bahkan ada yang telah memiliki pendidikan S3 atau bergelar doktor. Aset guru seperti ini sangat berperan di dalam mengembangkan sekolah menjadi semakin maju. Ketiga, murid-murid. Sekolah kami memiliki input yang sangat baik. Banyak murid yang telah memiliki prestasi akademik maupun non-akademik sebelum masuk ke sekolah kami ataupun selama menjadi siswa SMPN 1 Selong. Modal sosial. SMPN 1 Selong berada di pusat kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, sehingga berdekatan dengan instansi-instansi vital seperti puskesmas, rumah sakit, telkom, PLN, PDAM, kepolisian, dan sebagainya. Aset seperti ini dapat dijadikan sebagai modal sosial, misalnya sebagai sumber referensi pembelajaran bagi siswa-siswi kami dalam rangka membentuk wawasan yang lebih luas. Aset fisik. Adapun modal fisik yang dapat dimanfaatkan yaitu: pertama, ruang kelas yang sangat memadai. Kedua, ruang laboratorium yang cukup lengkap. SMPN 1 Selong memiliki beberapa ruang laboratorium, yaitu lab fisika, lab biologi, lab komputer, lab bahasa, lab matematika. Ketiga, studio media pembelajaran sebagai tempat atau sebagai wadah bagi guru-guru maupun siswa untuk mengembangkan inovasi di dalam pembuatan video ataupun media pembelajaran lainnya. Keempat, perpustakaan. SMPN 1 Selong memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup banyak dan lengkap. 5. Ruang olahraga. Ruang olahraga ini dapat digunakan jika kondisi cuaca hujan dan sebagainya, sehingga pembelajaran tidak terkendala sama sekali. Keenam, kantin sekolah. Ketujuh, koperasi siswa. 8, musola 2 lantai, sehingga siswa, putra, dan siswi dapat dipisahkan ketika sholat zuhur ataupun kegiatan keagamaan lainnya. 9, ruang UKS. Aset lingkungan. Lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya dalam pengembangan sekolah yaitu: pertama, taman. Taman yang sangat nyaman untuk pembelajaran di luar kelas. Selain itu, taman seperti ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran seperti pembelajaran IPA, seni budaya khususnya melukis, dan sebagainya. Kedua, lingkungan yang bersih. Sekolah menyediakan tempat sampah yang berbeda antara sampah organik dengan sampah anorganik. Tempat sampah dengan dipisahkan seperti ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun menambah wawasan pengetahuan tentang perbedaan macam-macam sampah ataupun untuk materi membuat pupuk misalnya. Modal finansial. Modal finansial yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan sekolah cukup banyak, yaitu dana BOS, BOS kinerja, koperasi siswa,
kantin sekolah, dan lain sebagainya. Modal politik. Agar program-program sekolah dapat dijalankan dengan baik dan terarah, maka modal politik dapat dimanfaatkan seperti: pertama, koordinasi dengan komite untuk memaksimalkan program sekolah. Cukup banyak wali murid yang memiliki strata sosial cukup baik seperti anggota DPR di kabupaten, pejabat di instansi-instansi, dan lainnya. Keadaan ini dapat dijadikan sebagai aset politik untuk membantu mensosialisasikan maupun mengembangkan sekolah. Kedua, seringnya kunjungan ke SMPN 1 Serong. Pengawas, kepala dinas, bahkan bupati juga beberapa kali melakukan kunjungan ke SMPN 1 Serong. Hal ini dapat dijadikan sebagai ajang atau media untuk melakukan sosialisasi tentang berbagai program sekolah, untuk selanjutnya diharapkan ikut membantu mengembangkan sekolah secara tidak langsung maupun secara langsung. Modal budaya dan agama. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, rasa kekeluargaan masih cukup kental di lingkungan masyarakat. Hal ini bisa menjadi modal sosial untuk mengembangkan nilai-nilai sosial siswa. Yang kedua, siswa-siswa SMPN 1 Serong sangat beragam, khususnya dari segi agama. Semua agama ada di SMPN 1 Serong. Hal ini dapat dijadikan sebagai modal untuk pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai toleransi pada diri siswa. Ketiga, beberapa wali murid menjadi tokoh agama. Beliau-beliau semua dapat dilibatkan untuk membantu mengembangkan pengetahuan agama bagi masing-masing siswa sesuai dengan agamanya masing-masing. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.2